Ya Allah. Ini ritual apa lagi nih teman-teman di kuburan ini teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Nasirus Sunnah. Baik teman-teman, itu salah satu yang akan kita reaction, dan nanti ada video satu lagi teman-teman yang mirip dengan ini, yang semisal dengan ini. Baik teman-teman, ya, dakwah salafi atau kita yang sering ngaji sunnah sering dituduh mengharamkan ziarah kubur. Sekali lagi, kita sering dituduh mengharamkan ziarah kubur teman-teman. Bagaimana mungkin kita akan mengharamkan ziarah kubur, sedangkan itu bagian dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka hari ini aku diizinkan untuk menziarahi kuburan ibuku. Maka berziarahlah kalian, karena itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Nah, banyak para ulama mengatakan dahulu dilarang ya berziarah kubur karena banyak kaum muslimin yang dahulunya mengikuti cara orang-orang jahiliyah, yaitu ketika mereka ditinggal, meninggal atau mati oleh salah seorang keluarganya, mereka tidak terima teman-teman, bahkan sampai mencabik-cabik ya pakaiannya, bahkan menampar-nampar pipinya di kuburan ketika dimakamkan, dan ini yang dilarang dulu karena meniru ya orang-orang jahiliyah. Nah, setelah Rasulullah melihat tauhid para sahabat Nabi kuat, maka Allah menurunkan wahyu dan mengizinkan ya kaum muslimin untuk berziarah kubur, karena itu bisa mengingatkan kita kepada kematian dan bisa mengingatkan kita kepada akhirat teman-teman. Nah, lalu sebagian saudara kita sering menuduh kita atau dakwah salafi ini yaitu mengharamkan ziarah kubur teman-teman. Bagaimana mungkin itu teman-teman? Kita mengharamkan ziarah kubur sedangkan Rasulullah memerintahkannya. Yang dilarang yang seperti ini, seperti yang ada di video nih. Coba kita lihat teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat, apakah layak seperti ini kita di kuburan? Yang seperti ini ya dilarang teman-teman, karena tidak ada perintah dari Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah ya berziarah kubur seperti ini. Berziarah kubur itu tempat kita mengingat kematian teman-teman. Makanya doa masuk kubur adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Nah, di sini jelas dalam doa tersebut teman-teman, kita berziarah kubur itu tujuannya untuk mengingatkan bahwa kita juga akan seperti penghuni kubur tersebut, yaitu akan segera menyusulnya juga untuk meninggal teman-teman. Jadi ini aneh teman-teman, berziarah kubur tapi justru di sini terlihat seperti orang sedang menari-nari. Bagi yang tahu teman-teman komentar di kolom komentar, ini ritual apa teman-teman? Saya benar-benar tidak memahami teman-teman. Tapi bukan berarti tidak memahami berarti ini diperbolehkan, tidak teman-teman. Justru yang disunahkan adalah berziarah kubur, yaitu ya mendatangi kuburan dengan tujuan untuk mendoakan si mayat, kemudian sebaliknya untuk mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan kehidupan yang sebenarnya teman-teman, karena kita akan pasti menyusul orang yang terdahulu mendahului kita meninggal dunia. Ini yang esensi dari berziarah kubur. Kalau yang seperti ini teman-teman, jelas ini berani kita katakan ini di luar sunnah Nabi. Coba kita lihat video yang lain. Nah, ini lagi teman-teman. Coba sekali lagi teman-teman. Itu video kedua teman-teman. Dan ini semisal dengan yang tadi teman-teman, sama-sama membuat ritual-ritual tertentu di kuburan yang katanya mereka itu berziarah. Inilah makanya Rasulullah pernah bersabda ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa ya membuat suatu amalan yang amalan tersebut tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini salah satunya teman-teman.
Silahkan teman-teman cari referensinya, baik di kitab-kitab para ulama, tentunya kitab-kitab yang sahih, kemudian mendengarkan tausiah-tausiah para ustadz-ustadz yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman tidak akan menjumpai ada anjuran yaitu berziarah kubur seperti ini, seperti video pertama dan yang kedua ini teman-teman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram, masjidi hadza, al-masjidil aqsa. Rasulullah bersabda, tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk beribadah kecuali yaitu di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah, yaitu wa masjidi hadza, yaitu di masjidku di Masjid Nabawi, kemudian di Masjidil Aqsa. Maksudnya teman-teman, banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang rela mengeluarkan biaya teman-teman demi untuk melakukan perjalanan, misalkan ziarah ke makam ini, makam wali ini, makam ini dan makam itu. Maka ini teman-teman dilarang oleh Rasulullah melalui hadisnya, dan ini sering dibahas oleh para ulama teman-teman. Dan ini jelas mereka melakukan perjalanan jauh, kadang ya dengan menggunakan 1 bis, 2 bis, 3 bis, hanya untuk ya bertujuan untuk pergi ke makam wali ini, makam wali ini, macam-macam teman-teman. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat ya video dari Ustadz Firanda Andirja berkaitan dengan seperti apa sih sunnah yaitu ketika berziarah kubur, dan apa penyimpangan-penyimpangan yang dilarang dalam agama Islam yaitu berkaitan dengan ziarah kubur. Ini dia videonya teman-teman. Ziarah kubur adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sungguhnya ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Dan ini sunnah Nabi. Tujuan dari ziarah kubur 2. Pertama, mengingat akhirat. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur, karena penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kapan 2 tujuan ini dirubah, malah berbalik minta kepada penghuni kubur, maka ini ziarah yang bid'ah, bahkan ziarah yang syirik. Sesungguhnya penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karenanya tatkala dia sudah meninggal, dia tidak bisa lagi mandi sendiri, maka kita yang memandikannya. Dia tidak bisa lagi pakai baju sendiri, maka kita yang mengkafankannya. Dia tidak bisa lagi masuk dalam rumahnya kecuali kita yang mengantarkannya dalam kuburan. Dan dia butuh untuk didoakan. Bahkan yang mati syahid, orang-orang yang meninggal dunia ya, meskipun mati syahid, dia hidup, namun hidup dalam alam barzakh, bukan sebagaimana hidup di alam dunia. Karenanya kita sepakat, para ulama sepakat, kalau ada orang sesoleh, orang paling soleh di dunia ini kalau meninggal dunia, ya, maka hartanya diwariskan atau tidak? Diwariskan. Kenapa? Dia sudah meninggal dunia. Istrinya boleh dinikahi atau tidak? Boleh dinikahi. Karena meskipun dia hidup, namun hidup dalam alam barzakh, bukan dalam alam nyata. Kalau dia hidup sebagaimana alam nyata, maka istrinya tidak boleh dinikahi, hartanya tidak boleh diwarisi. Akan tapi dia hidup dalam alam barzakh. Karenanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud jelas masuk surga, namun perlu didoakan. Bahkan Nabi SAW tatkala menceritakan perang Mu'tah, Nabi SAW mengatakan, faqutila Zaid syahidan, Zaid mati syahid, istaghfiru li akhikum, doakanlah ampunan bagi si Zaid yang mati syahid. Nabi mengatakan, doakanlah ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid perlu kita doakan agar ditambah ampunan, ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita minta-minta kepada penghuni kubur. Jadi kapan ziarah kubur yang harusnya fungsinya mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur dirubah fungsinya malah untuk beribadah di situ, malah untuk minta-minta kepada penghuni kubur, ya, bahkan berdoa minta kepada penghuni kubur. Kalau di masjid tidak bisa menangis, berdoa di kuburan bisa menangis. Kalau solat di masjid tidak bisa khusyuk, solat di kuburan lebih khusyuk. Maka ini adalah ziarah yang bid'ah, yang tidak diperbolehkan, yang diingkari oleh para ulama. Yang mengingkari siapa? Ulama mazhab Syafi'iyah. Dan saya sudah nukil banyak perkataan Al-Imam Nawawi, Imam Syafi'i tentang masalah ini, mencari barokah dari kuburan-kuburan. Yang jadi masalah sekarang, kuburan-kuburan menjadi saingan bagi masjid-masjid. Oleh karenanya kuburan-kuburan yang ramai didatangi, yang ada masjid-masjidnya, ada masjid-masjid yang ramai didatangi, yang ada kuburan wali-wali. Kalau tidak ada kuburannya, sepi masjid tersebut. Karena tujuan mereka bukan masjid, tujuan mereka adalah kuburan. Alhamdulillah teman-teman, sudah kita saksikan tadi penjelasan dari Ustadz Firanda berkaitan dengan ziarah kubur, apa yang disunahkan dan apa yang dilarang teman-teman. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Wabil khusus saya mendoakan kepada saudara-saudara kaum muslimin saya yang masih belum paham tentang sunnah yang seperti apa berziarah kubur dan masih melakukan hal-hal seperti yang ada di video ini. Saya mendoakan semoga Allah memberikan mereka hidayah, dan kita semua semoga Allah jaga kita dari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman, jelas di sini dari penjelasan
penjelasan Ustadz Piranda membuktikan bahwa salafi atau dakwah salafi yang dituduh Wahabi ini tidak pernah mengharamkan ziarah kubur, bahkan disunahkan teman-teman. Namun berziarah kubur adalah ibadah teman-teman dan pasti memiliki aturan dari Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.